Apuranen sunangetan lelembut ing nusa kang rumeksa ing nusa para watuning dedemit. Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Sobat Santuy yang mendengarkan podcast kali ini. Jadi sebenarnya gini, sebelum mulai podcastnya tadi kita udah mau ngetik. Cuma tiba-tiba nggak tahu kenapa ke live semua. Ya mungkin ada unsur internet ya, tapi aneh aja yang 4 orang dalam Zoom, 4 orang dalam stream, tapi 4-empatnya pada hilang semua gitu. Jadi emang setelah pembahasan tadi ya, Sobat Santuy, kita memang mau mengembalikan si Trismo ini kembali ke titik unsur awalnya, yaitu tentang horor. Karena memang podcast ini dulu niatnya awalnya memang dibentuk untuk pembahasan horor. Pada saat itu tahun 2000 berapa, Gus? 2019. Iya, 2019. Oh iya, horor 2019. 2019. Iya, betul. 2019. Nah, jadi hari ini karena kita juga lagi penat dengan perpolitikan di Indonesia dan juga isu-isu sosial yang masih berputar di seputar itu aja, kita akan membawa kalian ke dunia yang belum pernah kalian jamak sebelumnya. Gila, seru banget sih. Jadi saya mulai dengan cerita dulu sempat ada viral di Twitter, yaitu tentang sebuah kampus yang berada di Yogyakarta. Kampus ini memiliki sebuah tempat pesantren di dalamnya. Lalu di cerita Twitter itu kebetulan kami bertiga adalah alumni dari kampus tersebut. Kami tidak ingin menyebut kampusnya karena kampusnya cukup bernuansa Islami. Bisa nggak jangan ketawa, gue udah serius nih. Memang di kampus itu tuh di area itu terutama cukup banyak kejadian-kejadian yang memang di luar dari akal sehat manusia, terutama kejadian-kejadian mistis. Nah, dari setiap dari setiap angkatan itu memang akan berada di area pesantren itu karena kami memang diwajibkan untuk melakukan pesantren. Mungkin cerita awalnya itu dari Twitter hanya membahas beberapa, tapi untuk pengalaman pribadi di area itu memang cukup banyak. Di sini saya Ari, ada Odong dan Agus yang akan membagikan cerita tersebut. Mungkin ada yang mau memulai duluan? Gue yang mulai dulu deh. Kan cerita kalian paling seru. Dan tadi kayak pembawaannya berasa serius gitu nggak sih? Sobat Santuy itu harus namanya aja Sobat Santuy. Jadi para pendengar Trismo, iya dong, para pendengar Trismo harus juga santuy gitu dengerinnya walaupun kita cerita horor. Mungkin nuansa-nuansa itu akan diberikan oleh hari ini bro, tapi kali ini Odong tidak akan memberikan nuansa horor, lebih ke cerita aja, sharing. Jadi pada suatu ketika dan suatu masa, memang di kampus itu harus menempuh pelatihan, sesi bimbingan, sesi pengembangan diri lah ya, untuk pengetahuan yang memang nantinya bekal untuk ke depan gitu. Dan akhirnya kami dijadwalkan di luar jam kuliah. Dan memang kampus itu punya tempat yang cukup besar. Gue gak mau nyebut nama tempatnya, tapi ya bisa kebayang lah ya, di luar jam kuliah, berarti kan kita harus tidur di situ. Dan itu tidak kali pertama, atau gue sebagai angkatan pertama enggak, memang sudah programnya. Setelah pulang kuliah akan dilakukan masa orientasi lah istilahnya, tapi bukan yang orientasi untuk ospek itu enggak, memang ya istilahnya pendalaman karakter lebih tepatnya, dan penambahan wawasan gitu untuk menambah pengetahuan juga tentang
pelatihan ini. Nah dari situ ya gitulah biasa, masih maba ya kan, mahasiswa baru. Dengar nggak sih cerita ini, dengar nggak sih cerita itu. Ya namanya juga mulai malam, aduh punggung saya berat. Mulai malam, ya kan, mulai malam. Karena terbagi-bagi beberapa kamar, jadi nggak kecil. Ini bangunan sangatlah banyak dan sangat luas. Bangunannya gede dan kamarnya banyak. Jadi setiap kamar nanti mungkin isi 4 atau 6 orang. Biasanya sih 4 ya, maksimal 4. Tergantung ada kamar agak luas gitu, isinya mungkin 6. Nah di situ berceritalah satu sama lain gitu kan. Jam-jam tidur gitu, jam-jam 9. Jadi kami datang setelah maghrib untuk dilakukan pembekalan dan sesi materi gitu. Udah jam 9, sebenarnya memang ada kegiatan jam istirahat itu setelah kami melaksanakan ibadah Isya, saat Isya, habis itu udah deh kita akan diberikan waktu luang. Jadi tulisannya cuma waktu luang dan waktu istirahat. Nggak ada tuh suruh tidur. Tapi katanya bakal dapat poin plus ketika nanti kita ngaji lah, tadarus dan segala macam. Ya jadi ketahuan dong apa, ya udahlah ya lanjut. Udah di kamar ngobrol gitu. Bener nggak sih ini gitu. Akhirnya karena kamar samping membahas hal yang sama, kami akhirnya ikut join tuh ke kamar samping. Kamar samping, dari kamar samping saya dengerin obrolan itu, dan akhirnya kamar lain akhirnya join juga. Setelah join udah lah ngobrol segala macam, kan perlahan mulai larut malam, jam 12, jam 1 gitulah. Biasanya sih jam 2, enggak jam 3 lah ya. Dulu kan subuh masih 4:30, sekarang kan udah jam 4 ya, 4:30 atau jam 5:04. Nah jam 3 itu dibangunin, tapi ini saking larut malam udahlah, akhirnya pada nyerah. Ada yang beberapa akhirnya ini bukan berguguran yang lebih tepatnya, meninggalkan forum gitu. Terus akhirnya balik ke kamar masing-masing, jam 2, jam 3 masih ada yang bertahan gitu. Jam 1 lebih tepat, jam 1. Terus mulai jam 2 gitu, entah kenapa kayak kok kita semakin intens ceritanya. Dari situ adalah cerita, katanya ada suara napak. Aduh, kaki saya geli tiba-tiba nih. Bang, tolong ya bang. Nah katanya dari suara di luar jendela dia ngetuk, tapi itu lantai 4. Itu yang bikin kayak, oh itu cerita tahun berapa, nggak tahu deh, abang gue atau enggak sepupu gue atau siapanya lah. Udah tuh sambil cerita itu intens segala macam, akhirnya kan menyambungkan cerita semasa SMA, semasa sekolah atau masa kecilnya. Dari situ kok tiba-tiba ada suara kaki gitu di lantai yang paling atas, padahal lantai atas tuh nggak ada aksesnya untuk kami masuk ke sana. Dan dari siang, maaf ada suara motor sedikit terganggu. Ya itu sedikit menetralkan biar suasananya tidak terlalu tegang, sobat santuy. Udahlah dari situ ada suara tapak kaki lah melangkah gitu, tak gitu. Kayaknya nggak ada yang punya akses ke sana deh, gitu. Pun sekalipun kayak mualimnya gitu, atau benar. Apa? Ya. Suara motornya ganggu ya? Bukan. Sunscreen gue jatuh. Pas gue juga ada motor lewat. Iya kan? Iya. Oke, lanjutin ya, Pak. Diceritain itu tadi, maksudnya apa? Ada kejadian apa ke sobat santuy? Mungkin nggak ngeliat video tadi sobat santuy. Jadi sobat santuy tadi ketika saya bercerita ada suara motor itu, di waktu yang sama, detik yang sama, sunscreen Bang Ari jatuh dari lemarinya. Saya lanjutkan, sebenarnya udah mau selesai sih, jadi karena ada itu kayak kami kelihatan dong satu sama lain, kayak itu masih adalah 15-an orang gitu, 15-16 orang. Dan itu kan biasanya satu per fakultas, bukan per jurusan, jadi rame. Dari situ kayaknya nggak punya ada akses ke sana deh gitu. Maksudnya kayak dari sore itu tuh nggak ada buka pintu segala macam, atau penjaga yang bukan mahasiswa. Biasanya kan senior yang udah skripsi itu kan menjadi mualim atau wali jamaah istilahnya, itu tuh nggak ada. Dan aneh di situ. Udah akhirnya udahlah pulang gitu. Tapi kayak namanya laki kan, jaga marwah masing-masing kan. Oh ya udahlah, gue mulai ngantuk nih, akhirnya tidur. Dan akhirnya berlanjutlah sampai subuh, dan anggap aja itu jadi cerita aja sampai detik ini. Setelah kami membahas yang itu, silakan selanjutnya. Nggak seru nih gara-gara ada motor tadi. Apa nih? Jadi lu dulu apa gue dulu, Gus?
Aku dulu. Tapi ceritaku kayaknya bukan cerita yang berasal dari pengalaman pribadi. Kalau gitu lo nanti cerita kosan aja. Iya, kayak gitu. Boleh. Tapi kalau lo mau cerita yang ini nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Tapi ini bukan ceritaku pribadi sih, maksudnya dan ini agak sedikit bukan bisa dibilang unik, tapi unexpected lah. Waktu denger ceritanya, ini sama kejadiannya di di tempat itu yang tadi diceritakan oleh Bang Odong. Posisinya tentu malam-malam, dan ini cukup, kalau nggak salah ini agak larut banget lah gitu. Terus satu ketika teman-teman ini tuh lagi ngumpul-ngumpul cerita-cerita dan berisik. Ini kebetulan yang saya ceritain itu teman cewek, jadi ini tempatnya berbeda. Jadi ada memang tempat yang dikhususkan untuk cowok-cowok untuk nginep, dan ada juga cewek, jadi gak digabung ya gitu. Nah, ini yang aku dengar ini yang dari teman-teman cewekku waktu itu di larut malam, ketika lagi pada berisik-berisiknya, mungkin karena udah waktunya malam-malam itu kan sebenarnya orang-orang tuh kan mungkin bosan gitu ya, dari jam 6 ketika masuk situ terus sampai jam 10 ikuti pelatihan, sampai akhirnya udah lanjut aja ngobrol gitu kan. Tadi mungkin setelah bangun juga seperti itu sampai tengah malam. Tiba-tiba ketika mereka kebetulan lagi cerita horor juga, tiba-tiba ada satu orang yang dia kesurupan. Nah, dia kesurupan. Tahu kayak ceritanya nih. Cuma baru juga bilang kesurupan udah ada rasa aneh ini. Nah, dia kesurupan kebetulan. Nah, terus ketika udah kesurupan, kalau nggak salah terus ada deskripsiin nggak ya yang masukin ini? Kayaknya nggak usah lah ya. Pokoknya kesurupan deh. Nah, terus teman-temannya itu langsung heboh kan. Terus dia mencoba untuk menenangkan dengan membaca bacaan. Yang biasanya orang kalau lihat kesurupan kan dia bacain tuh, kayak entah bacain surat pendek atau ayat kursi. Aku lupa pokoknya itu dulu waktu itu dibacainnya. Nah, yang bacain itu dia bacanya salah. Terus abis itu dibenerin lah sama orang yang kesurupan itu. Itu unexpected sebenarnya, ketika orang biasanya yang kita lihat itu fenomena orang kesurupan dibacain panas-panas, ini malah orang yang kesurupan itu ngebenerin bacaan orang yang mau mencoba menenangkan itu. Dan itu agak sampai orang-orang juga bingung gimana cara handle-nya sih, soalnya seolah-olah kayak itu mental aja gitu hadap orang untuk bisa menenangkan orang yang kesurupan. Ya itu yang as far as I know, gue juga dengar cerita itu. Katanya si orang yang membenarkan baca itu, yang dibaca itu kan ayat kursi ya, seingat gue. Ya, kalau nggak salah ya. Nah, orang yang membenarkan bacaannya itu tuh suaranya itu, seingat gue ceritanya itu memang berubah jadi nenek-nenek nggak sih suaranya? Ya kan? Iya. Iya. Nah, kalau gua itu memang pengalaman pribadi. Gimana tuh? Jadi waktu itu memang masa apa tadi kata Odong tuh pengembangan diri lah, atau kalau gua bilangnya emang pesantren kan. Kalau dulu tuh kan cuma seminggu, tapi seminggu full di tempat itu. Nah, seingat gua waktu itu gua sekamar tuh 4 orang. Ya kan, sekamar tuh 4 orang. Nah, itu tuh kejadiannya di malam Jumat memang pas di malam Jumat. Cuman Jumat apa ya gue nggak tahu, tapi intinya tuh malam Jumat aja singkat gue. Nah, singkat cerita, setelah ngelewatin rentetan acara dan lain-lain, udah mulai habis-habis Isya, pokoknya udah masuk jam-jam istirahat lah gitu. Nah, biasa tuh kan kalau lu ingat tuh ada balkonnya kan, yang menghadap ke daerah
yang menghadap ke daerah pepohonan gitu. Pohonan ya. Nah, di daerah itu gue emang lagi cerita, ntar ya, agak berat nih. Ya, sembari menunggu Bang Ari, mungkin Sobat Bentar. Santuy juga bisa Gini. rasakan. Ya, kalau kalian ngerasakan ya udah, berarti bagus ceritanya. Nah, jadi ada balkonnya itu, dia menghadap ke daerah pepohonan kalau kalian bertiga ingat ya. Tapi kegambar kan? Yang ketiga. Iya, pegunungan. Kegambar kan? Iya. Yang ada pepohonan itu. Nah, gue tuh di lantai 3. Gue tuh di lantai 3. Nah, di lantai 3-nya itu ya biasa di balkon laki-laki yang laki-laki ya kita pada ngumpul ngobrol gini ngomong segala macam. Terus memang kita sempat menyinggung kayak, tahu gak sih di sini tuh ada kejadian gini-gini dulu dari angkatan segini, ceritanya dari gini-gini gitulah. Nah, singkat cerita ada satu temen gua itu yang tiba-tiba, gue turun dulu ya, gue ngantuk kayak gitu. Karena waktu itu posisi kamar dia itu ada di lantai, kayaknya di lantai 2 apa lantai berapa gitu. Nah, karena dia turun semua segala macam, ya udah kan. Ya. Kita pun ya udahlah, ayo pada istirahat lah karena besok subuh udah mulai beraktivitas lagi kan gitu. Akhirnya tidur semua sampai di jam, gue lupa, kayaknya 2:30 atau 2:30 gitu. Si laki-laki ini dia datang ke kamar dan ngedobrak kamar. Jadi pintu tuh didobrak sama dia. Oke. Nah, pas dia ngedobrak kamar itu, dia nggak nanya apa-apa, dia nggak bertanya ini apa-apa segala macem. Dia cuma ngelihat ada guling. Temen gue tuh lagi meluk guling. Nah, guling itu tuh ditarik sama dia. Benci kata guling. Tarik Guling gimana? itu tuh, hah? Tarik gimana? Jadi ya lu bayangin lu lagi meluk guling nih, lagi tidur. Tenaga lu tuh emang kalau tidur kan tenaga tuh bener-bener nggak ada. Ya. Ya benar, lemas. Ya udah, itu ditarik aja gini, gitu. Begitu ditarik, udah dia turun ke bawah. Pintu nggak ditutup sama dia, ini nggak ada apa, dibiarin aja terbuka gitu. Habis itu? Nah, pada ngecek lah. Akhirnya jam-jam subuh, menjelang subuh, ada teman gue yang bangun. Dan lu tahu kenapa? Dia tidur di atas rumput. Wah. Dia tuh di atas rumput tuh meluk guling. Di bawah. Di rumput nih berarti keluar bangunan dong, keluar gedung dong. Ingat nggak lo? Itu kan gedung bentuknya kan letter U tuh. Betul. Nah, di tengah-tengah gedung itu dia tidur. Kan ada rumput apa itu, dia tidur situ. Iya. Dibangunin lah. Lantai 1. Kamarnya tuh gue lupa di lantai 2 apa di lantai 1. Oke, dibangunin sama? Ya, kita yang bangunin. Karena lu lihat, lah kok dia tidur di rumput? Katanya tidur di kasur tadi kan gitu. Ya, dibangunin. Wih, ngapain lu tidur sini? Udah punya kamar juga, ngapain lu tidur sini? Akhirnya dia bangun dengan muka shock. Shocknya? Terus dia shock tuh, dia diem aja, pokoknya pucet aja mukanya. Akhirnya udah agak siangan kita tanya, wih, lu ngapain tidur di rumput tadi malam? Terus pada dia bilang, dia diem. Akhirnya gue tanya, apa hal terakhir yang lu inget? Oke.
Lu tau nggak apa yang terakhir dia ingat? Guling tadi gitu. Bukan. Lagi ngobrol di balkon. Wah, Terus gue tapi kan tanya, dia lu tidur. sadar nggak lu turun? Enggak. Gue ingetnya itu gue lagi ngobrol sama kalian. Oh. Jadi lu nggak sadar sama sekali? Enggak. Yang gue ingat, gue tuh lagi ngobrol sama kalian. Terus gue memang dengar ada suara cewek. Terus ya udah, terus habis itu gue nggak ingat lagi. Tiba-tiba dia udah di balkon tuh aja. Di rumput itu aja tidur. Rumput. Wow. Jadi dia sama sekali nggak inget apa yang terjadi gitu. Terus gue tanya, terus guling ini lu tahu nggak ngambil dari mana? Ya nggak tahu, kata dia. Itu serem banget sih, parah. Tapi ya untungnya habis itu tuh udah ceritanya tuh berhenti di situ. Besokannya lagi nggak ada. Kan lu seminggu tadi. Besok- Gue juga sama sih, Iya. seminggu juga. Itu tuh, Besokannya nggak mana ada. tetap ditinggalin. Apa? Pada tetap tidur di situ apa pindah? Biasanya pada pindah tuh. Akhirnya besoknya pindah ke kamar gua, ke kamar yang kami berempat. Karena kita tahu dia gitu, kita taruh dia di kan ranjangnya itu kan yang double bed gitu kan, yang 2 tingkat kan. Ya. Ya, Nah, pangbed. kita Di taruh atas. dia di paling atas. Ya. Jadi kalau dia turun, minimal kalau dia lompat, nah dia sadar kan gitu. Tapi ya itu, dia sama sekali nggak sadar. Tiba-tiba dia udah itu aja. Turun lantai. loh. Oke, lanjut cerita kosan kalian berdua. Soalnya kosan gue nggak ada sama sekali. Cerita selama gue ngekos nggak ada. Jadi sobat santuy, kenapa kita bahas kosan? Ya pastilah ya, kan kuliah gitu kan, merantau, tidak mungkin ada yang punya rumah, dan nggak, kebetulan kami bertiga sama-sama perantau, bukan dari Jogja, dan sangat jauh dari kampus, jadinya kami ngekos di dekat kampus lah.